Kalian pernah nggak ngerasa hidup gitu-gitu aja setiap hari? Ngulangin kegiatan yang sama, nggak ngapa-ngapain, dan setiap hari kalian ngerasa hari itu singkat dan cepet banget. Dan terutama kalian ngerasa kalau kalian nggak punya cukup waktu untuk bisa ngelakuin banyak hal. Dan di sini aku yakin banyak dari kalian itu pengen keluar dari rutinitas yang berulang, tapi lagi-lagi kalian nggak tahu caranya dan akhirnya stuck di rutinitas yang sama. Akhirnya kalian lagi-lagi ngelakuin aktivitas-aktivitas yang nggak produktif, scrolling HP, main game, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Akhirnya kalian capek-capek sendiri untuk hal-hal yang sebenarnya nggak seberapa perlu untuk masa depan kalian. Dan juga aku percaya banyak dari kalian itu sering yang namanya keterusan main HP. Misalnya awalnya kalian mau ngecek WA ya, misal ini HP, kalian mau ngecek WhatsApp, terus habis itu kalian secara sadar nggak sadar kalian buka sosmed, akhirnya scrolling berjam-jam, dan begitu kalian lihat jam, gila, udah 2 jam lewat. Aku percaya kalau misalnya kalian semua pasti sadar kalau time is ticking, waktu itu jalan terus dan kamu lagi buang-buang waktu. Dan aku juga percaya kalau misalnya kalian juga sadar kalau kalian itu setiap hari tambah tua dan gak tambah muda. Kamu mau keluar dari sebuah lingkaran setan tapi gagal terus, dan akhirnya ya udah kamu mulai nerima. Oh ya udahlah, santai aja, toh masih banyak waktu. Di video kali ini aku akan bahas tentang gimana caranya supaya kita bisa keluar dari habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang gak produktif, yang buang-buang waktu dan gak menghasilkan apa-apa. Kali ini aku udah rangkumin alasan kenapa hidupmu gitu-gitu aja dan gak ada perubahan. Alasan kenapa hidupmu gak pernah ada perubahan dan gitu-gitu aja. Di antaranya adalah karena kalian selalu mikir masih ada hari besok dan kerjaan kalian itu bisa dikerjakan di hari besok. Kita sering mikir kalau misalnya ada hari besok dan kita bisa tunda itu untuk dikerjain besok aja. Tapi di sini ada satu wisdom ya, ada satu kebenaran. Kalau misalnya kita mau efisien, kita mau produktif, kita harus hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Kalau misalnya kalian tahu hari ini adalah hari terakhir kalian hidup, apa yang bakal kalian lakuin? Gak mungkin dong kalian seharian tidur-tiduran di kasur atau cuma main HP aja. Kalau kita tahu hari ini adalah hari terakhir kita hidup, kita pasti akan bener-bener enjoy setiap detik yang kita punya. Kita bakal lakuin hal-hal yang selama ini mau kita lakuin. Entah itu olahraga, networking sama orang, jalan-jalan. Dan kalian pasti pengen hari terakhir di hidup kalian itu produktif dan efisien. Gak mungkin kalian mau hari terakhir di hidup kalian itu sia-sia, dihabisin cuma untuk scrolling HP. Nah, tapi di sini setiap manusia itu gak tahu kita hidup sampai kapan. Makanya di sini setiap hari kita perlu hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Dan kita perlu untuk kerjakan hari ini apa yang perlu kita kerjakan hari ini. Karena hal-hal yang besar itu nggak akan datang sampai kalian udah selesain beberapa step-step kecil. Di sini ada sebuah rahasia. Untuk kita bisa istilahnya berhasil atau sukses, kita perlu untuk tangkap yang namanya momentum. Kapanpun sebuah momentum itu datang, kalian perlu untuk siap tangkap momentum itu. Dan siapa yang bisa tangkap momentum atau kesempatan? Yaitu adalah orang yang siap dan punya kapasitas yang cukup untuk sebuah momentum. Tanpa adanya persiapan dan juga kapasitas yang cukup untuk kita bisa menangkap suatu momentum, kita nggak akan bisa meraih atau menangkap momentum yang akan datang. Dan pada akhirnya orang lain akan ambil kesempatan atau momentum itu. Makanya penting sekali setiap dari kita setiap hari itu mempersiapkan kapasitas kita dan memperbesar kapasitas kita, supaya suatu hari kalau misalnya ada suatu kesempatan, kita bisa ambil kesempatan itu. Karena ada sebuah fakta, dengan kita menunda, kita akan kelewatan banyak momentum. Ada suatu quotes, jangan takut ketinggalan kereta, karena kereta selanjutnya akan selalu ada. Memang momentum itu sama kayak quotes ini. Memang kesempatan atau kereta selanjutnya itu akan selalu ada. Tapi kapan kalian akan bener-bener pengen tangkap sebuah momentum? Dan bukankah lebih bagus kalau misalnya kalian tangkap banyak momentum di waktu-waktu yang ada dengan time frame yang lebih panjang, supaya di hasil akhirnya itu kayak bola salju yang semakin besar. Momentum-momentum yang dikumpulin terus, kesempatan-kesempatan yang dikumpulin terus, itu akan jadi suatu hal yang luar biasa. Itu akan bantu kamu untuk lebih cepat sampai ke tujuan kamu. Terus yang kedua, alasan kenapa banyak orang hidupnya itu nggak pernah berubah, karena mereka nggak paham satu konsep. Kalau misalnya waktu yang udah lewat itu nggak akan pernah bisa balik lagi. Mereka nggak bener-bener paham ini. Hidup kita, setiap manusia, kalau misalnya kita hoki ya, itu cuma bisa sampai 70 sampai mentok 80 tahun. Kalau kita hoki lagi mungkin bisa sampai 90, 100. Nah, di hidup kita yang cuma sekali ini, kita perlu untuk bikin blueprint. Kita perlu bikin gambar besar. Hidup dari kalian ini mau ditata seperti apa? Kalian mau bikin hidup kalian seperti apa? Pastikan di hidup ini, setiap dari kalian itu tahu kalian mau achieve apa. Dan kalian tahu impact seperti apa yang pengen kalian bikin selama kalian ada di dunia ini. Yang paling penting itu apa? Jangan sampai waktu kalian tua, waktu kalian udah gak bisa ngapa-ngapain, kalian merenungi masa muda kalian. Karena kalian terlalu banyak buang waktu. Dan kalian gak melakukan sesuatu yang bener-bener berarti. Kalau kalian sadar, cuma ada satu di dunia yang adil buat
buat semua orang. Dan semua orang dapat satu hal ini secara sama dan rata. Orang kaya, orang miskin juga dapatnya sama, yaitu adalah waktu sehari 24 jam. Ada orang yang pakai 24 jam ini untuk buang-buang waktu, untuk nongkrong-nongkrong nggak jelas, main game. Tapi ada juga yang memanfaatkan waktu yang mereka punya untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dan itu semua keputusan yang terserah untuk setiap orang. Mereka mau pakai waktunya buat apa. Oh ya, ini ada hal yang penting buat anak muda. Kamu harus tahu, kamu mau hidup yang kayak gimana. Apakah kamu mau hidup yang mayoritas waktu kamu itu dipakai buat scrolling HP, nontonin hidup orang lain, terus habis itu ngurusin hidup orang lain. Kayak contohnya berita-berita yang nggak perlu, sama gosip-gosip artis. Masa di hidup yang cuma sekali ini, kalian nggak mau live in your own story, hidup di cerita kalian sendiri? Masa kalian mau untuk terus-terusan nontonin hidup orang lain berjam-jam, dan hidup kalian itu seputar scrolling sosial media untuk nontonin kehidupan orang lain? Dan sekarang, pilihan itu ada di tangan kalian. Kalian mau terus lanjutin kayak gitu, atau kalian mau hidup yang produktif, bikin sebuah value, perbanyak network kalian, and start to live in your own story. Mulai hidup dan fokus di cerita masing-masing dari kalian. Kalau kalian nggak mau waktu hidup kalian kebuang banyak dan nggak ada makna atau artinya, ya kalian perlu secepatnya matiin HP kalian dan mulai untuk jadi produktif. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, kenapa banyak orang hidupnya itu nggak pernah berubah dan hidupnya gitu-gitu aja, adalah karena mereka nggak jadi ekstra disiplin untuk mengubah hidup mereka. Mereka nggak bener-bener komitmen dan nggak bener-bener mau untuk mengubah hidup mereka. Mereka cuma kayak termotivasi bentar, yang kayak api yang sekali besar terus padam. Kalau kalian mau bener-bener mengubah hidup kalian, ya kalian harus jadi ekstra disiplin. Jangan harap hidup kalian berubah kalau kamu nggak ekstra disiplin untuk keluar dari kebiasaan yang nggak produktif. Karena di masa sekarang itu terlalu banyak gangguan dan terlalu banyak distraksi. Semua orang itu rebutan atensi dan juga fokus kamu. Contoh paling gampang yang udah aku sempat jelasin di video sebelumnya, algoritma sosial media kalian itu akan mempelajari interest kalian, akan mempelajari kebiasaan kalian, supaya kalian terus penasaran. Selanjutnya kalau misalnya kalian scrolling terus, itu bakalan ada konten apa, dan mereka akan terus producing konten, menampilkan konten-konten yang sesuai dengan interest kalian, supaya kalian mau tetap stay di platform sosial media yang mereka buat. Dan dari sana, waktumu, fokusmu itu dicuri. Satu-satunya cara untuk keluar gimana? Ya harus dipaksa, harus dipush ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita bener-bener mau komit, mau keluar dari kebiasaan yang gak produktif, ya kita harus bikin komitmen dan bener-bener ngejalanin komitmennya dengan cara jadi ekstra disiplin. Dan kalau kalian mau berhasil, kalian harus jadi ekstra disiplin untuk membiasakan habit yang produktif, untuk kita bisa mengubah hidup kita dan gak mau hidup kita gitu-gitu aja. Yang pertama-tama perlu kita lakuin adalah mengubah kebiasaan kita atau habit kita. Karena setiap input dan juga variabel yang berbeda itu akan menghasilkan hasil yang jauh berbeda. Mulai paksa atau push diri kamu untuk ngelakuin suatu habit yang produktif memang susah awalnya, semuanya gak gampang, tapi itu satu-satunya cara supaya kebiasaan itu terbawa terus ke kalian, yaitu adalah dengan cara awal-awal kalian harus push diri kalian. Misalnya kalian mulai olahraga, perbagus badan kalian, supaya misalnya kalian kalau misalnya kerja sama orang itu bisa lebih yakin karena badan kalian itu lebih meyakinkan, karena kalian have a good shape. Atau kalian bisa push diri kalian untuk belajar hal baru yang bisa kalian terapin atau nambah portofolio kalian. Terakhir, kalau misalnya kita mau berhasil, kita perlu jadi ekstra disiplin untuk lagi-lagi jaga waktu yang kita punya. Waktu itu terus jalan dan kamu harus tahu kemana kamu buang waktu kamu. Jadi orang yang ekstra pelit sama waktu kamu sendiri, dan kalian harus alihkan waktu kalian ke hal-hal yang benar-benar esensial atau hal-hal yang benar-benar perlu untuk masa depan kalian, untuk kalian bisa sampai ke tujuan kalian. Jadi ada 3 alasan kenapa hidupmu nggak pernah berubah dan juga gitu-gitu aja. Tadi yang pertama, karena banyak dari kita itu selalu mikir ada hari besok dan kita bisa kerjain apa yang perlu kita kerjain besok, termasuk ngerjain mimpi kita dan yang lainnya. Kita selalu mikir gitu, makanya hidup kita nggak pernah berubah. Yang kedua, karena banyak dari kita itu nggak paham kalau misalnya suatu waktu kalau udah lewat itu nggak akan pernah bisa balik lagi. Makanya kita sering buang waktu kita. Dan yang ketiga, karena kita nggak pernah jadi orang yang ekstra disiplin untuk mengusahakan hidup kita bisa berubah. And yeah, that's all.